Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputri, NPM 2270201081, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan atau mengulas kembali materi psikologi tentang teori belajar dan motivasi. Yang pertama yaitu di era globalisasi, tentunya terdapat kemajuan teknologi dan informasi yang membuat transfer knowledge, membuat perubahan di paradigma pendidikan, pengajaran pembelajaran, sehingga behavioristik konstruktivitas. Yang pertama yaitu pergeseran paradigma proses pendidikan dari pengajaran menjadi pembelajaran, kemudian transfer pengetahuan, teacher centered behaviors training theory, dosen sebagai salah satu-satunya sumber belajar, menjadi transportasi pengetahuan, student centered constructivist theory of learning, interaksi siswa dengan dosen dan sumber belajar, pemberdayaan mahasiswa, pembangunan potensi dan kreativitas. Proses pembelajaran black box, proses perubahan tingkah laku sebagai misteri, dan menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar, teori atau dalil tentang suatu fenomena. Belajar bersifat pragmatik, elektrik, predictable, dan preskriptif. Belajar yaitu sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap ataupun bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sumber belajar, learning research, sumber belajar yang dirancang, kemudian sumber belajar yang dimanfaatkan. Terdapat bentuk sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan, informasi, atau bahan yang akan disampaikan. Kemudian orang, yaitu guru atau dosen atau pengajar. Kemudian ada bahan, buku, transparansi, film, slides, gambar, dan lainnya. Alat atau perlengkapan, perangkat keras, komputer, radio, alat tulis, dan lainnya. Pendekatan atau metode atau teknik, diskusi seminar, pemecahan masalah, simulasi permainan, seserahan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan lain sebagainya yang sesuatu yang menarik. Kemudian terdapat lingkungan, ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, dan lainnya. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar yaitu yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, yaitu memerlukan kesadaran individu sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan. Kemudian perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif, berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Kemudian ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Yang pertama, perubahan belajar bukan bersifat sementara, tetapi relatif menetap. Kecuali terjadi suatu proses belajar yang baru, kerusakan otak dan fungsi ingatan. Itu akan mempengaruhi. Kemudian perubahan dalam belajar bertujuan untuk terarah bila tidak ada intens, maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Perubahan belajar menyangkut seluruh aspek perilaku, mulai dari pikiran, kemudian sudut pandang. 4 pilar pendidikan UNESCO pada tahun 1996 dan 5 pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama,
learning to believe the God. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Learning to know, belajar untuk memahami dan menghayati. Learning to do, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif. Learning to live together, belajar untuk bersama dan berguna untuk orang lain. Learning to be, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Teori belajar behaviorisme, tingkah laku. Belajar adalah perubahan tingkah laku atau proses pembelajaran, yaitu dimulai dari stimulus, proses, dan respon. Hadiah, hukuman, reinforcement, positif atau negatif yang dapat memperkuat timbulnya respon. Kemudian respon harus terukur dan teramati. Kritik tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Behaviorisme merupakan proses pengkondisian, yaitu melalui stimulus, hadiah, hukuman, atau penguatan. Kemudian hukum belajar, law of exertion dan law of effect, programming learning, LKS, soal latihan, PR, computer assistant instruction atau CAI. Aplikasi behavioris dalam pembelajaran yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa, kemudian menentukan materi pembelajaran, memecahkan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi pembelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, ataupun tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan positif maupun negatif, memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, kemudian memberikan penguatan, dan seterusnya. Teori belajar kognitivisme, yaitu belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku dan tidak selalu diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi apabila materi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Kemudian, cognitive development period, yaitu yang pertama tahap sensorimotor dari umur 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun, tahap concrete operations dari umur 7 sampai 11 tahun, tahap formal operations dari umur 11 tahun sampai ke atas. Kemudian ada periode sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian periode praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Periode konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Periode operasi formal 11 tahun sampai dewasa. Kognitivisme atau Piagans, tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama asimilasi, akomodasi, akuilibrasi. Kemudian aplikasi teori kognitif, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, menentukan topik, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang telah dipilih, kemudian mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya sehingga kegiatan belajar mengajar itu menjadi aktif atau hidup, dan mengevaluasi dari suatu proses belajar. Kognitivisme Brunner, terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pembelajaran.
Proses belajar terdiri menjadi beberapa tahap. Yang pertama, enaktif, aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung atau realitas atau gerakan. Ikonik, mahasiswa mengobservasi realitas atau visual tidak secara dan langsung. Contohnya melalui sumber sekunder, seperti contohnya yaitu suatu gambar dan tulisan. Dan yang terakhir adalah simbolik. Mahasiswa membuat abstrak, berubah teori, simbol, penafsiran, analisis terhadap suatu realitas yang telah diamati ataupun yang telah dialami. Aplikasi teori kognitif Brunner. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, menentukan topik yang dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya, mengatur topik-topik mulai paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dan dari tahap enaktif, ikonik, ke simbolik, dan sebagainya, mengevaluasi proses dari hasil belajar. Kognitif, David Ausubel tahun 1918, perkembangan kognitif mahasiswa melalui proses belajar yang bermakna akan efektif jika dosen mempergunakan peta konsep, demonstrasi, diagram, ilustrasi, dan lain sebagainya. Teori bermakna Ausubel. Yang pertama, proses pembelajaran terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Kemudian, proses belajar terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus, kemudian memahami stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dialami atau informasi yang sudah dipahami. Kemudian ada advanced organizer yang merupakan gambaran singkat isi pembelajaran baru yang berfungsi sebagai kerangka konseptual penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian fasilitator yang mempermudah mahasiswa untuk belajar. Kemudian aplikasi teori bermakna Ausubel menentukan tujuan pembelajaran, mengukur kesiapan mahasiswa, memilih materi pembelajaran, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, menggunakan advanced organizer atau penataan kemajuan dengan cara membuat rangkuman, mengajar mahasiswa dengan memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada, dan yang terakhir, mengevaluasi pada hasil belajar. Teori kognitif sosial Vygotsky, yaitu penekanan pada hakikat kultural pada pembelajaran, zone of proximal development, pemagangan kognitif, kemudian scaffolding atau dukungan atau termediasi. Teori kultural Vygotsky. Yang pertama, zona proximal development perlu pendidikan multikultur atau cross-kultur competence. Dan yang kemudian ada kultur berupa agama, teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politis. Teori belajar humanistik. Belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Cenderung bersifat elektrik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Teori Colbert yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, eksperimentasi aktif. Teori Hume dan Mumford. Yang pertama, aktivis,
reflektor, teoris, dan pragmatis. Teori dari Habermas yang pertama belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Teori belajar sibernetik yaitu belajar mengolah informasi. Yang terpenting adalah karakter sistem informasi yang dimiliki mahasiswa yang menentukan terjadinya proses belajar. Landa, pendekatan algoritmik dan heuristik. Algoritmik, mahasiswa berpikir sistematis terhadap tahap demi tahap, linear menuju ke suatu target tertentu. Dan kemudian heuristik, mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus. Dan kemudian Wallis, mahasiswa mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Kemudian serialis, berpikir secara algoritmik. Proses teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran. Teori Ki Hajar Dewantara. Teori ini dibangun dari nilai-nilai ideologi dalam memadukan nilai-nilai kemerdekaan, kebersamaan, kebangsaan, dan persatuan. Pendidikan untuk membentuk cipta, rasa, dan karsa. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Asah, asih, dan asuh, momong, among, ngemong, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Teori multiple intelligence yaitu Howard Gardner. Anak berkembang secara unlimited untuk survive dan grow. Anak harus hidup dalam natur dan natur. Teori neuroscience, belahan otak kanan dan otak kiri itu memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, otak kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan, dan begitupun otak sebelah kanan mengatur bagian tubuh sebelah kiri. Pada umumnya sangat penting otak kiri itu untuk berbicara dan menulis, keterampilan berhitung dan ilmiah, menggunakan dan memahami bahasa isyarat secara pikiran logis. Sedangkan otak kanan bertanggung jawab untuk kesadaran musik, seni, persepsi ruang dan pola, wawasan, imajinasi. Jadi, suatu imajinasi atau halusinasi lebih ke otak kanan, dan sedangkan otak kiri itu berfungsi untuk suatu hal untuk berpikir, yaitu berupa pengetahuan secara logis ataupun yang lainnya. Teori konstruktivisme. Mahasiswa harus secara individu belajar menemukan dan mentransformasikan informasi menjadi miliknya sendiri. Tujuan dari konstruktivis yaitu Perkins mendorong mahasiswa untuk mengingat, memahami konsep, menggunakan konsep pengetahuan serta keterampilan secara aktif untuk memecahkan masalah. Kemudian Spiro memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk mencapai fleksibilitas kognitif. Kohler memajukan berpikir post-strukturalis atau refleksi kritis. Kondisi belajar konstruktivis yaitu menekankan aspek pemrosesan yang bersifat top down, yaitu untuk itu perlu beberapa hal. Yang pertama, lingkungan belajar yang kompleks.
kemudian suatu negosiasi sosial, kemudian mensejajarkan atau mendekatkan isi pembelajaran, kemudian memelihara refleksivitas, menekankan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Prinsip-prinsip belajar yaitu yang pertama, motivasi, keaktifan, keterlibatan, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, perbedaan individual, kesiapan, persepsi, tujuan, transfer, dan retensi, kognitif, afektif, dan psikomotor, serta evaluasi. Teori motivasi yaitu proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan, dipandang sebagai power yang menarik individu. Fungsi dari motivasi yaitu mendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi yaitu berbeda-beda dan tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen. Cara menumbuhkan motivasi yang pertama, memberi angka, objektivitas, memberikan hadiah ataupun reward, kompetisi, kemudian ada ego involvement, kemudian memberikan pujian. 4 prinsip motivasi ARCS model. Yang pertama, attention, perhatian, relevansi, confidence, kepercayaan diri, kemudian satisfaction, kepuasan. Attention, perhatian ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Refleksi, hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, yaitu yang pertama, menyampaikan kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut, menjelaskan manfaat pengetahuan ataupun keterampilan yang akan dipelajari berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti, kemudian memberikan contoh latihan ataupun tes langsung berhubungan profesi tertentu. Kepercayaan diri yaitu merasa dirinya mampu ataupun kompeten. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman, meningkatkan harapan untuk berhasil dalam menyatakan persyaratan suatu tujuan, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, tumbuh kembangkan kepercayaan diri, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kepuasan yaitu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang menghasilkan kepuasan dan mahasiswa termotivasi untuk terus berusaha sampai tujuan dapat tercapai dengan baik. Strateginya yaitu menggunakan pujian, berikan kesempatan untuk mempraktekkan, meminta untuk membantu belajar dengan siswa yang sudah menguasai, kemudian banding prestasi. Itulah materi dari psikologi, mata kuliah psikologi yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.